Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Al-Hafiz, NIM 710141841. Kali ini saya ingin menjelaskan atau membahas berita tentang ekonomi internasional, yaitu IMF kembali pangkas prediksi ekonomi dunia di tahun 2021. Dana Moneter Internasional atau IMF memangkas prediksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2021. Lembaga tersebut juga memperingatkan jika pemulihan ekonomi global akan berjalan lama dan lambat sehingga bisa memicu kemiskinan bertambah. Pada tahun ini, IMF memperkirakan ekonomi dunia menyusut menjadi 4,4%. Kontraksi ini tak terlampau parah dari perkiraan pada Juni. Perbaikan didorong adanya kabar baik yang diharapkan dari Amerika Serikat dan Eropa setelah langkah lockdown dicabut. Namun, organisasi tersebut kembali menurunkan prospek ekonomi global untuk tahun 2021. Lembaga ini memperkirakan ekonomi global hanya berada pada posisi 5,2%, turun dari prediksi sebelumnya yaitu 5,4%. Selain IMF, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan juga menurunkan perkiraannya untuk tahun 2021. Karena imbas bencana ini kemungkinan besar akan berlangsung lama, tidak seimbang, dan sangat tidak pasti. Output di negara maju serta pasar negara berkembang, kecuali Cina, juga menjabarkan pesimisme tentang bagaimana kinerja ekonomi global di dalam jangka menengah. Pada pertumbuhan global diperkirakan akan melambat menjadi sekitar 3,5% antara tahun 2022 sampai tahun 2025, meninggalkan output sebagian besar ekonomi di bawah tingkat yang diperkirakan sebelum pandemi. Tentu, pertumbuhan yang lambat selama periode yang panjang berdampak lanjutan. IMF memperkirakan hal ini salah satu konsekuensinya adalah memburuknya ketimpangan dan kemunduran yang parah pada perbaikan standar hidup, baik di negara maju seperti Amerika Serikat dan pasar negara berkembang seperti Meksiko dan Argentina. Kemiskinan global yang ekstrim juga diperkirakan akan meningkat untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 dekade. Prediksi IMF mengasumsikan aturan jarak sosial akan berlanjut hingga tahun depan sebelum memudar seiring waktu karena orang mendapatkan vaksin dan perawatan COVID-19 membaik. Ekonomi AS diperkirakan akan menyusut sebesar 4,3% pada tahun 2020 sebelum berkembang sebesar 3,1% pada tahun 2021. IMF berpendapat 19 negara menggunakan euro akan mengalami kontraksi yang lebih keras tetapi memiliki pemulihan yang lebih tajam dengan output turun sebesar 8,3% tahun ini sebelum melonjak 5,2% pada tahun depan. Seperti Spanyol yang telah terpukul virus dan bergantung pada industri jasa seperti pariwisata akan mengalami kerugian terburuk di antara negara-negara maju dan output menurun sebesar 12,8% pada 2020. Di antara negara-negara pasar berkembang, India yang menjadi kunci pertumbuhan global sebelum pandemi diprediksi terpuruk. IMF memperkirakan ekonominya akan menyusut 10,3% tahun ini. Inggris yang juga dihadapi masalah Brexit, ekonominya diprediksi menyusut jadi 9,8% pada tahun ini. Di antara negara-negara ekonomi utama, hanya Cina yang diperkirakan akan berkembang pada tahun 2020. Karena IMF yakin negara itu yang memerangi COVID-19 lebih awal dari negara lain di dunia dan dengan cepat dapat keluar dari lockdown karena langkah-langkah penahanan yang ketat, justru ekonominya tumbuh sebesar 1,9%. Namun, IMF masih menekankan bahwa ketidakpastian pada sekitar proyeksi sangat besar, meningkatkan kurangnya kejelasan tentang krisis kesehatan dan respons ekonomi terutama dengan meningkatnya tingkat utang global. Jika pengeluaran pemerintah baru diumumkan, prospek bisa membaik. Ini hanya diperhitungkan dalam undang-undang dan pengumuman yang ada. Di sisi lain,
kebangkitan virus yang lebih kuat dan kemajuan vaksin yang lebih lambat dari perkiraan dapat menyebabkan ekonomi terus melemah. Jadi itu pemaparan materi tentang dampak akibat COVID ini sangat memperparah perekonomian di negara-negara maju maupun berkembang di seluruh dunia ini. Jadi terima kasih yang sudah nonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube kami.